yang tentunya diharapkan dapat menambah pengetahuan dan insting baru bagi kita semua. Sebelum masuk ke sesi utama, izinkan saya menyampaikan beberapa ketentuan singkat. Yang pertama, mohon mikrofon peserta tetap dalam kondisi mute selama pemaparan materi. Yang kedua, pertanyaan dapat dituliskan di kolom chat dan akan dibahas pada sesi tanya jawab. Yang ketiga, harap mengikuti kegiatan hingga selesai agar mendapatkan manfaat secara maksimal ya teman-teman. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi dari narasumber yang telah berkenan hadir dan berbagi ilmu bersama kita. Sebelumnya mungkin bisa on cam ya teman-teman, kita akan ada sesi dokumentasi. Boleh on cam sebentar teman-teman? Yuk dibantu untuk on cam ya teman-teman ya. Biar kita langsung mulai teman-teman. Boleh dibantu on cam ya. Ayo teman-teman, boleh dibantu on cam sebentar. Oke. Ada yang mau on cam lagi? Boleh teman-teman? Yuk, segini aja teman-teman yang mau on cam. Oke, baik. Aku foto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin nanti di akhir kita bisa on cam lagi teman-teman. Oke, terima kasih. Mungkin untuk Kakak Aya, Kakak Ayatullah boleh langsung memaparkan materinya. Terima kasih. Oke. Bisa minta akses dulu untuk presentasinya? Oke, sebelum masuk, perkenalkan nama saya Tullah Rahman. Di sini saya sebagai narasumber untuk mengenai dasar-dasar artificial intelligence dalam game development. Sebelum masuk kita ke materi, saya mau nanya, teman-teman udah ada yang familiar belum sih sama AI di dalam game development? Bisa dijawab aja lewat dari dari chatnya. Apa ada yang udah pernah mendengar belum AI yang ada di game itu apa aja kira-kira? Aku mau nanya dulu nih sama teman-teman semua. Bisa di inian aja, di chat aja. Oke, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Di sini kan aku mau menjelaskan tentang dasar-dasarnya aja. Jadi di AI di dalam game development tuh luas banget teman-teman. Nah, di sini aku mau menjelaskan aja. Habis itu kita ada sesi percontohan sih sebenarnya. Ya, ada yang jawab NPC bisa juga. Itu jadinya NPC itu buat AI-nya tuh banyak banget sebenarnya. Nah, di sini izin share screen dulu teman-teman. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, sudah. Nah, oke. Sebelum masuk, yang tadi perkenalan, saya Tullah Rahman. Di sini saya dari instansi LS Web3 yang dinaungi oleh Bisa AI. Oke, sebelumnya aku juga pernah beberapa kali mengikuti MSIB, yaitu seperti studi independen di Infinite Learning dan juga Agate Internasional. Nah, sebelumnya aku juga pernah mengembangkan 2D game dan juga 3D sama timku sebelumnya yang dari SIB itu, dan juga untuk penggunaan FSM sendiri atau AI sendiri, aku udah mulai belajar sendiri teman-teman. Nah, di sini pertama-tama apa sih AI itu di dalam game? Nah, AI itu seperti sama dengan halnya kayak yang machine learning teman-teman pelajari di dunia
informatika. Nah, itu adalah sistem yang membuat karakter dalam game. Kalau di machine learning kan AI kan banyak banget ya teman-teman. Ada sistem rekomendasi atau yang lainnya. Kalau kalau AI di dalam game itu bisa berpikir, bisa mengambil keputusan juga, atau bereaksi, atau juga setiap kita bertemu NPC, jadi dialognya tuh bisa jadi kayak apa ya? Jadi realistis pada umumnya. Jadi berkembang banget obrolannya. Jadi kayak ngobrol sama chatbot gitu teman-teman. Nah, AI di dalam game juga berbeda dari AI yang ada di dunia nyata. Kalau dan juga sekarang udah mulai mirip-mirip sih yang kayak ada di dunia nyata, kayak misalkan game horor sekarang aja kan udah bisa menggunakan ini ya, apa namanya, bisa langsung akses dari mikrofon teman-teman ataupun dari ini face recognition teman-teman. Kalau misalkan ada apa, teman-teman ada feel takut nih kalau misalkan lagi main horor, itu kan berarti dari si AI-nya itu berarti enemy-nya itu bakal nyamperin teman-teman. Nah, di sini juga AI game fokus kepada perilaku dan gameplay yang udah tadi aku jelasin teman-teman. Sebenarnya tuh AI tuh udah berkembang pesat banget di dalam dunia nyata dan dunia game. Nah, kemudian perannya itu tuh selain yang tadi ada yang menjawab sebagai perilaku NPC atau juga mengatur enemy, di sini tuh bisa jadi kayak game-game yang RTS atau companion and ally-nya itu bagaimana sih? Di situ dari sistem keputusan karakternya itu, dari si NPC-nya itu bagaimana kalau misalkan kita mengkhianati NPC tersebut, apa yang akan dilakukan oleh NPC-nya? Berarti dia kan ada pengambilan keputusan, ada sistemnya juga untuk mengambil keputusan dari karakternya. Nah, dan yang terakhir itu ada membuat game terasa lebih hidup dan menantang. AI-nya itu yang lebih hidup dan menantang kayak gini teman-teman. Maksudnya kayak teman-teman pernah main RPG atau juga open world lainnya. Jadi kan itu terasa lebih hidup tuh, NPC bisa ngobrol, habis itu kalau ada misalkan hewan bisa kita petting atau yang lainnya juga. Nah, kalau yang lebih menantangnya itu kayak kita lawan bos misalkan, kita lawan bos di dunia game itu RPG. Nah, dari segi serangan kita itu dia bosnya itu, enemy-nya itu dia bakal lebih pintar lagi teman-teman. Jadi moveset-nya lebih banyak, movement-nya itu lebih baik lagi dibandingin kita. Jadi kita agak agak sulit untuk melawan bosnya itu. Nah, itu peran-peran AI-nya di dalam game development. Kemudian, jenis-jenisnya itu di dunia game itu AI itu banyak banget teman-teman. Di sini aku pernah menggunakan finite state machine, kemudian untuk behavior tree itu aku masih belajar, kemudian rule based system, habis itu ada pathfinding atau navmesh dan juga A-star. A-star di sini tuh sebenarnya logika atau algoritma teman-teman. Habis itu utility AI dan juga AI yang berbasis machine learning. Nah, untuk yang berbasis machine learning ini, dia tuh lebih spesifik banget teman-teman. Itu harus menggunakan seperti apa ya, Anaconda teman-teman. Dia itu bisa doing by learning gitu loh, learning by doing jadinya teman-teman. Kemudian di sini aku mau menjelaskan sedikit tentang dari finite state machine. Nah, finite state machine itu kita ambil dari katanya state-nya aja teman-teman, dari keberadaan. Contohnya itu, kalau musuhnya nggak mendeteksi player sama sekali, dia kan otomatis ke idle. Nah, dia bakal diem teman-teman. Nanti aku ada contohnya juga dari punya game punya aku. Kemudian misalkan dari idle-nya itu timernya udah kita set berapa detik, misalkan 1 detik. Dari idle itu setelah 1 detik selesai, kita bisa masuk ke patrol teman-teman. Dari patroli ini, misalkan distance-nya itu kita set kurang dari 5. Nah, berarti kan player masuk nih di angka 4. Itu bakal langsung masuk ke state berikutnya, teman-teman. Di chase. Nah, chase itu berarti kan ngejar terus-terusan. Kita ada yang namanya nanti ada gizmos juga, atau juga itu buat si apa deteksinya. Kemudian dari chase-nya ini kita kan harus berpindah state lagi dari si attack itu. Nah, dari chase itu berarti kita ada yang namanya checker lagi teman-teman untuk AI-nya itu. Checker untuk si attack-nya. Attack-nya itu misalkan player kurang dari 2, berarti itu udah bisa
berpindah state-nya teman-teman ke mode attack. Jadi dia bakal ke attack terus teman-teman. Kecuali kita udah keluar dari angka 2 atau juga si angka 5 dari state-nya itu. Berarti kan kita udah nggak terlihat lagi dari state-nya itu. Dari state-nya si AI itu teman-teman. Nah, untuk kelebihannya itu dan juga ada kekurangannya juga dari finite state machine. Dari kelebihannya itu sederhana teman-teman sebenarnya. Jadi kita membuat state-nya aja, cuman bakal panjang banget dari ininya apa namanya code-nya, dan juga untuk code-nya itu gampang sebenarnya teman-teman untuk dipahami. Nah, untuk kekurangannya itu tidak fleksibel lah untuk AI kompleks. Jadi misalkan kayak apa ya, kayak AI yang di dunia game gede sekarang itu udah nggak banget sebenarnya kalau dipakai untuk finite state machine teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke behavior tree. Nah, behavior tree itu jadi kayak bukan percabangan. Jadi kayak kalau teman-teman tahu tuh kalau di informatika tuh nodes tree. Nah, jadi itu percabangan perilaku. Jadi kayak kita ada nodes, ada akarnya, ada juga leaf-nya, ada daun-daunnya. Habis itu ada selektornya teman-teman. Dan juga sequence-nya. Nah, untuk kelebihan dari AI ini itu lebih fleksibel dan juga untuk lebih cocok teman-teman. Jadi bisa juga disatuin dari si finite state machine dan juga behavior tree. Jadi nodes-nya itu isi-isinya tuh ada misalkan ada state dari idle, attack dan juga lainnya. Misalkan selektornya itu sukses, itu berarti kita bisa langsung masuk aja ke state berikutnya. Dan juga ini banyak digunakan di game-game modern sekarang. Atau enggak mereka tuh sekarang udah banyak banget bikin yang namanya AI sendiri teman-teman. Kemudian untuk yang berikutnya ada NavMesh atau Pathfinding AI. Nah, di sini aku mau lebih mendalam nih. Di sini aku juga lagi belajar juga di NavMesh ini. Nanti juga aku ada contohnya, walaupun contohnya masih sederhana, teman-teman. Nah, di sini tuh NavMesh itu navigasi otomatis untuk karakter. Jadi, ketika teman-teman udah mengetahui apa itu NavMesh, nav itu kan berarti kan navigasi. Mesh itu untuk suatu bidang, teman-teman. Jadi singkatan aja NavMesh itu AI-nya. Jadi kalau teman-teman udah punya ground dan itu ada NavMesh-nya dan itu NavMesh-nya untuk misalkan NavMesh surface itu walkable untuk humanoid. Nah, maka di AI-nya yang di dalam bake-nya itu atau ground-nya itu bakal bisa bergerak, teman-teman. Kalau misalnya nggak ada surface-nya sama sekali, itu nggak akan bisa bergerak. Nanti juga aku akan contohin bagaimana caranya. Habis itu untuk kegunaannya itu digunakan agar bisa AI berjalan menuju target. Seperti pathfinding itu kayak waypoints, teman-teman. Kayak main apa ya contohnya ya? Hmm. Main ML bisa dianggap ada waypoint, ada pathfinding-nya juga. Kalau misalkan nyawa kita tuh kurang dari 10%, berarti kan otomatis nyari ke base kan, atau juga kita teleport ke base. Nah, itu juga bisa digunakan pathfinding. Cuman agak kurang relevan sebenarnya. Kemudian itu bisa menghindari rintangan, teman-teman. Jadi kalau ada satu blok yang menghalangi AI-nya itu, dia bakal bisa mencari arah lain, teman-teman. Nah, untuk komponen utama dari NavMesh-nya ini ada beberapa, seperti NavMesh, NavMesh Agent, NavMesh Surface, ada juga NavMesh Obstacle, teman-teman. Itu untuk rintangannya. Oke, habis itu kita masuk dari perbedaannya ini. Aku tuh membandingkan antara si FSM dan juga behavior tree dan ada beberapa perbedaannya. Di sini kalau FSM itu yang tadi udah aku jelasin itu berdasarkan state dan juga cocok untuk AI sederhana. Untuk game-game 2D itu lebih baik pakai FSM, sedangkan kalau behavior tree itu bisa menggunakan untuk di game 3D juga atau juga 2D juga bisa, cuman agak-agak too much sebenarnya. Lebih baik pakai FSM. Untuk berdasarkan pohonnya itu perilakunya, jadi ada yang nodes tadi, ada sequence sama selector. Lebih cocok juga untuk kompleks dan fleksibel dan juga scalable untuk skala yang lebih besar lagi teman-teman untuk game ya. Kemudian untuk contoh alurnya ini, kalau dari si FSM, dari idle kan berarti yang tadi udah aku jelasin kalau nggak ada player nggak kedetek sama sekali, itu kan posisinya idle teman-teman. Kalau dari idle-nya itu udah ada kedetek musuh, maka patrol. Dan jika udah melihat player itu baru chase, dan jika dekat itu baru attack. Jika player
kabur itu kembali patroli teman-teman. Untuk kombinasinya tuh bisa behavior tree untuk logika keputusannya juga, untuk navmesh-nya itu untuk pergerakan karakter. Nah, untuk tools AI-nya ini di dalam Unity itu bisa menggunakan Navis Game Engine. Itu juga library-nya udah disediain teman-teman. Nah, untuk behavior tree tools itu menggunakan Visual Scripting. Sebenarnya bisa juga untuk menggunakan code-nya, cuman agak pusing juga sih teman-teman untuk menggunakannya, makanya lebih baik pakai Visual Scripting. Nah, untuk tantangannya AI ini untuk pemula biasanya tuh AI sering stuck gitu loh teman-teman. Jadi kayak ada, kalau teman-teman sendiri itu kadang suka lupa kalau misalkan pakai Navmesh itu suka lupa di bake dulu untuk ground-nya. Jadi si AI-nya itu nggak ngedetek sama sekali apa yang harus dia pijak. Kemudian itu looping tanpa henti. Jadi kayak kalian nggak ngasih state untuk berhenti nih, misalkan kayak untuk ngejar player kah atau apa. Jadi kalau playernya itu udah masuk, misalkan udah kurang dari 4, itu berarti masih ngejar terus, jadinya ngelooping lagi dia bakal nge-chase terus. Padahal yang harusnya tuh attack. Jadi state-nya itu ada salah transisinya, teman-teman. Nah, kadang juga navmesh yang sudah nggak terbaca kayak aku tadi bilang, dan juga performa berat jika AI terlalu kompleks yang kayak behavior tree itu. Jadi dia bakal makan banyak RAM juga, dan juga dari CPU teman-teman itu bakal dimakan banyak banget. Nah, untuk tren di dalam AI di game modern ini bisa digunakan sebagai dinamis, yang dialog dinamis. Itu bisa menggunakan AI machine learning juga, atau procedural content generation. Itu kayak misalkan gini, kalau yang kontennya itu kayak game Peak teman-teman, itu kan dia bikin dari si developernya itu bikin apa ya? Bikin dunianya itu, world-nya itu kan make AI juga teman-teman. Jadi kayak procedural generation gitu. Dia lebih bagus lagi. Jadi setiap seat-nya itu dia bakal beda-beda lagi teman-teman. Kayak misalkan 01425 itu seat-nya bagaimana. Habis itu yang angka lainnya itu yang berbeda itu bagaimana, itu beda-beda teman-teman. Nah, ini AI juga sebagai asisten developer game itu bisa banget digunakan juga secara general. Kemudian kayak untuk kesimpulannya itu ada, ini AI itu penting banget di dalam game modern ini. Banyak juga digunain juga di dunia game. Habis itu untuk yang sangat populer itu ada Navmesh juga dan Behavior Tree. Kemudian ada Finite State Machine juga. Walaupun jarang terdengar, lebih banyak yang menggunakan Navmesh dan juga Behavior Tree. Dan untuk AI ini lebih membuat game lebih hidup dan menantang dan juga menarik, teman-teman. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku jelasin. Habis itu kita masuk ke contohnya aja. Nah, di sini aku ada satu contoh untuk si AI Navmesh, teman-teman. Nah, untuk Navmesh-nya ini kalau misalnya kan yang udah aku jelasin tadi, dia ada beberapa Navmesh agent ya. Misal kita cari Navmesh di sini teman-teman di bagian add component. Navmesh. Nah, di sini ada Navmesh agent, ada Navmesh obstacle, Navmesh link, modifier volume, dan juga surface. Nah, di sini biasanya aku menggunakan untuk ground-nya itu menggunakan Navmesh surface. Di situ kita misalkan udah bikin ground-nya sebesar ini teman-teman. Bentar, kita hilangin dia ini. Di situ ground-nya kita kecilin dikit. Nah, ini misalkan segini, habis itu untuk agent type-nya itu kita bisa ubah-ubah sebenarnya di sini. Kita bisa tambah, misalkan untuk bukan humanoid, misalkan ini bisa diubah juga teman-teman. Untuk radiusnya itu sebesar apa, untuk tingginya tuh misalkan bisa diubah-ubah juga, step height-nya tuh bagaimana, setinggi apa, dan juga max slope-nya berapa derajat. Kan ini segini aja kita namain untuk nah, di sini ada dua pilihan jadinya teman-teman. Kalau misalkan kita bake di bagian ini untuk di ground-nya, nah itu bakal berbeda teman-teman. Kalau humanoid ini bisa diakses dari si AI-nya itu sendiri teman-teman. Kemudian untuk orc gimana kita lihat? Nah, ini ada sedikit perbedaan sebenarnya teman-teman. Jadi lebih luas jangkauannya dan juga lebih ke arah lebih luas aja sih jangkauannya teman-teman.
Dan juga tadi kan ada yang namanya ini, stepnya dia bakal lebih tinggi lagi. Kemudian untuk bagian si AI-nya ini, kita menggunakan yang namanya Navmesh Agent, teman-teman. Di sini menggunakan Navmesh Agent. Nah, Navmesh Agent-nya itu di sini juga ada beberapa tipe. Nah, tipenya ini kita udah ngikut dari yang tadi, teman-teman. Ada yang udah kita buat tadi, misalkan org yang kita pakai. Jadi stepnya dia itu, langkahnya dia itu bakal bisa lebih besar lagi nantinya, teman-teman. Di sini ada base offset juga untuk bagaimana si displacement-nya game objeknya, habis itu ada speed-nya. Jadi kita nggak perlu menggunakan kode move speed lagi. Jadi sama juga tidak usah menggunakan rigid body karena di sini dia langsung teman-teman, langsung bisa berjalan secara otomatis. Oke, untuk angular speed-nya 120 seperti ini. Nah, untuk kodenya sendiri ini sederhana teman-teman sebenarnya. Kalau misalkan kita untuk chess player aja, dia cuman ngambil si apa namanya, kita public transform si playernya itu, pergerakan playernya kemana perginya. Di situ kita deklarasi untuk Navmesh agent ya, sebagai agent. Nah, dari start ini ketika kita mulai game ya, dia bakal apa namanya, bakal ngakses si komponennya ini teman-teman. Yang dimana ini yang namanya komponen teman-teman. Ini namanya komponen, add komponen di sini. Nah, jadi kalau kita udah yang namanya udah kita panggil di sini agent get komponen Navmesh agent, dia bakal langsung ke update per frame-nya. Dia bakal ngeset destination-nya. Dia tuh ada di mana sih si agent-nya itu? Si player-nya itu ada di posisi mana sih? Dia bakal dikejar terus teman-teman. Untuk contohnya seperti ini. Bisa nggak ini? Coba kita lihat dulu. Untuk kameranya kita deketin dulu. Nah, ini ada yang salah teman-teman. Berarti dari ini ya, agent type-nya dia nggak mau karena berbeda dari ground sama ini ya. Ini ada yang berbeda. Kalau misalkan di ground-nya itu untuk humanoid, sedangkan di AI-nya kita menggunakan agent type-nya orc, itu nggak bisa teman-teman. Kita harus sesuaikan dulu untuk si agent type-nya. Nah, dia baru bisa ngejar teman-teman. Nah, ini untuk contoh untuk chase enemy-nya atau chase player-nya. Dia bakal ada kayak apa namanya waypoints-nya itu teman-teman di atas kepala kita bakal dikejar terus. Nah, kemudian kita ada juga yang namanya buat patroli nih teman-teman, yang tadi udah aku jelasin. Ini code-nya itu. Jadi kita butuh yang namanya transform position-nya tuh, si waypoint-nya aja, kosongan aja sebenarnya teman-teman. Kemudian di sini aku juga deklarasi untuk waktu tunggunya itu seberapa detik. Di sini pakai float juga setnya. Kemudian aku juga deklarasi untuk index, timer, dan juga si Navmesh agent-nya. Nah, kemudian di sini yang sudah aku jelasin tadi, kita pertama akses dulu si get komponennya. Setelah get komponennya udah di setup, di start, kita juga checker dulu ditaruh di sini teman-teman. Kalau poinnya lengthnya dari lebih dari 0, itu set destination-nya. Itu dari indeks keberapa kita mulainya, posisinya tuh dari mana teman-teman. Nah, dari sini kita cek juga habis itu di bagian agent tuh not path pending, jadi dia nggak akan apa namanya nggak ada pending, jadi langsung otomatis bergerak. Kemudian dari agent reminding-nya itu dan juga di sini kan ada n untuk logika n-nya dan agent-nya remaining-nya distance itu kurang dari 0,5, dia bakal berjalan teman-teman. Timernya itu digerakin selama 2 detik, dia tunggu dulu. Kemudian kita masuk ke timer lebih dari sama dengan wait time. Habis itu kita masuk ke petrolnya. Misalkan timernya udah lebih dari 2 detik nih
dari lebih dari 2 detik waktu tunggunya, dia bakal masuk ke metode ini teman-teman, si petrol to next. Jadi indeksnya dibaca misalkan dari indeks 0 plus 1 berarti kan ke indeks 1 dia bakal jalannya. Dimodulus lagi nih sama si lengthnya ini, berapa hasilnya, sisanya berapa. Di situ setelah dibacanya ini udah selesai, dibacanya dapatnya hasilnya indeks ke berapa, kita masuk ke si agent set destination-nya teman-teman. Sebagai contohnya ini seperti ini. Ini bisa dihilangin dulu, kemudian untuk script-nya kita ubah. Jadi enemy petrol. Nah, di sini juga aku kan menggunakan array, teman-teman. List atau array bisa disebutnya. Jadi kita bukan punya satu waypoint aja, dia ada banyak waypoint-nya. Dan itu juga tersebar. Ini bisa disesuaikan lagi sih teman-teman. Ini kan tadi aku habis nyoba-coba juga. Oke, untuk AI-nya kita masukkan waypoints-nya ke sini. Kalau udah bisa kita coba aja teman-teman. Waypoint pertama berarti kan dia masuk ke sini teman-teman. Kita tunggu sama 2 detik, dia masuk ke waypoint indeks berikutnya. Dia gerak lagi ke sini. Nah, dia sirkulasinya gitu aja teman-teman sebenarnya. Jadi dia udah ada poinnya yang udah kita contohin ada di mana aja. Kemudian di sini dibaca juga kan teman-teman. Untuk poinnya tuh di mana aja indeksnya. Itu di set destination-nya mau ke arah mana setelah dari poin yang sebelumnya. Nah, selain itu juga teman-teman, selain ini waypoints itu atau AI yang buat petrolnya dari pathfinding ini, dia tuh bisa yang namanya make click to move. Jadi kayak game-game RTS zaman sekarang, itu kan mereka kan makanya AI yang ini ya teman-teman, click to move. Atau ketika kita klik dia bakal bergerak ke arah mana. Nah, ini untuk code-nya tuh contohnya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman mau code-nya nanti aku bisa kirim atau enggak di YouTube sekarang juga udah banyak untuk belajarnya juga. Di sini aku tuh mau menjelaskan secara basic-nya aja, pemulanya aja. Kalau pengen yang lebih expert lagi nanti kita bisa belajar bareng sih teman-teman. Nah, di sini yang kayak tadi seperti biasa kita deklarasiin dulu si Navmesh agent-nya itu. Kemudian kita kasih nama agent. Di sini kita setup dulu untuk si komponen ya, buat dapat diakses pas start dimulai. Nah, kemudian di sini kan kita ada checker nih teman-teman. Di sini ada checker. Jika inputannya itu mouse button down itu, get mouse button down, jika ketika left click kita ditekan, 0 itu untuk klik kiri teman-teman. Jadi kalau kita diklik, dia bakal inputnya screen to point to ray. Jadi ada ray-nya itu, ada castingannya itu sendiri teman-teman, ke arah mana yang kita mau. Kalau itu hit, dia bakal nge-set destination-nya. Contoh teman-teman, ini kayak gini. Contohnya seperti ini teman-teman. Bisa dilihat nggak ya di sini? Nah, misalkan di sini, dia bakal ada kayak case-nya itu teman-teman. Castingannya warna oranye. Dia bakal bergerak teman-teman. Nah, ini untuk si raycast-nya, penggunaan raycast pada AI-nya juga teman-teman. Untuk click to move, dia mau kemana arahnya kita gerakin. Nah, di sini juga bisa di-combine juga dari AI click ini untuk attack di game RTS itu juga bisa digunakan. Nah, habis itu kan ini kan udah secara general untuk Navmesh-nya teman-teman. Udah menjelaskan gimana enemy chase-nya itu, click to move-nya dari si AI-nya itu bisa digunakan. Habis itu si enemy patroli. Nah, aku mau ngambil contoh kedua dari VNet State Machine. Di sini aku udah ada state machine-nya yang aku ambil buat skripsiku. Di sini itu banyak deklarasi sebenarnya teman-teman. Di sini tuh ada deklarasi attack state bagaimana, dari battle state itu bagaimana, dan juga death state itu bagaimana. Nah, di sini setelah kita bikin region state di sini, kita buat dulu setup-nya di sini teman-teman.
kita buat setupnya, kemudian untuk finite state machine-nya tuh untuk sebagai contoh, misalkan kita attack teman-teman. Ini kan yang tadi udah aku jelasin di sini, tapi ini yang triggernya aja ya teman ya. Jadi kalau triggernya call-nya udah selesai, dia bakal pindah ke state-nya lagi ke battle state teman-teman. Atau yang namanya aku tuh menjelaskan untuk si chase player atau juga posisi attack. Nah, kalau dari chase-nya ini, si battle state ini, nah ini dia teman-teman yang udah aku jelasin tadi. Misal, ketika enemy itu mendeteksi player by distance, nah itu kurang dari attack distance-nya si enemy, dia bakal attack itu teman-teman, si attack si apa namanya playernya itu. Nih ini sebagai contoh teman-teman untuk game di dunia game 2D-nya. Nah, suaranya kita matiin dulu. Nah ini kan ini nggak kebaca sama sekali nih. Dia udah kebaca nih teman-teman. Aku lagi dikejar. Ini dikejar. Kalau misalkan aku masuk ke yang kuning ini atau ada merah juga di situ. Nah, dia bakal langsung otomatis nyerang, teman-teman. Nah, itu untuk menggunakan state-nya, teman-teman. Kalau aku jauh, nah, dia otomatis bakal ngejar. Kalau mendekat, dia bakal nyerang. Nah, itu untuk state-nya, teman-teman. Untuk penggunaan finite state machine. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Mungkin bisa di chat aja, teman-teman. Di, apa namanya, di chatnya langsung. Bisa di chat aja kalau ada pertanyaan, teman-teman. Ada yang belum, mungkin ada yang nggak jelas dari ini, bisa di apa namanya, bisa di chat aja teman-teman kalau ada yang kurang jelas dari penjelasanku. Oke, apalagi habis itu teman-teman. Nah, untuk AI itu sendiri, Definite State Machine itu di sini gunanya banyak banget teman-teman. Aku selain menggunakan untuk enemy, itu bisa juga untuk digunakan si playernya teman-teman. Kita setup state-nya dulu di sebelah sini. Nah, ini kita ngambil secara otomatis teman-teman pemakaian apa namanya? Inheritance. Sorry. Ya, penurunan ini inheritance makanya teman-teman. Jadi setiap kita gunakan itu langsung aja pakai preferensinya masing-masing. Kita ngereferensiin dulu. Kemudian di sini juga penggunaannya mirip-mirip dari yang enemy-nya itu sih teman-teman. Gimana nih? Misalkan kita ke attack, primary attack stat. Nah, di sini mana ya buat untuk state-nya. Nah, ini teman-teman. Kalau misalkan triggernya udah called, ya kan? Dia bakal ngubah si state machine-nya itu change state ke player.idle. Contohnya tuh kayak gini. Kita bisa hilangin dulu ya untuk enemy-nya. Boom, hilang. Kalian hilang semua, misalkan. Sebagai contoh yang tadi, ini kan berarti trigger call. Dan juga ketika state machine-nya udah selesai itu, dia bakal ke idle state, teman-teman. Ini contohnya, jadi ini kan diam. Ini posisi diam, teman-teman. Aku klik kiri untuk attack. Nah, dia otomatis nyerang. Ada animasi yang bermain di dalamnya. Untuk contohnya seperti ini, teman-teman. Ini enggak ada ya. Mana ya animatornya? Oke, itu ada di bagian attack. Nih. Oh, dia ada dua layar. Oke. Ini teman-teman. Jadi kalau ada attack, dia bakal nge-trigger ini, teman-teman. Dia bakal nge-trigger dulu. Setelah triggernya selesai, dia bakal pindah ke idle state, teman-teman. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, teman-teman. Itu aja penjelasan dariku. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Oke teman-teman, mungkin pemaparannya sudah jelas atau masih ada yang mau ditanyain teman-teman? Jika tidak ada yang ditanyain, boleh boleh on cam dulu ya teman-teman buat sesi dokumentasi kita. Yuk teman-teman bisa On cam dulu ya teman-teman buat dokumentasi ya, kita. teman-teman ya. Buat sesi dokumentasi, jika bingung bisa di bawah itu ada kayak nice. Oke. Di bawah ada kayak tanda kameranya. Kamera apa ya? Oke, di bawah ya teman-teman. Mungkin bisa on cam terlebih dahulu teman-teman untuk sesi dokumentasi. Oke, baik. Ayo teman-teman ditunggu kembali. Yang lain? Oke teman-teman, sebelumnya aku juga mau kasih tahu kita akan ada webinar setiap minggunya teman-teman. Jadi bisa buka web tampilan lagi atau bisa kepoin Instagram kita ya teman-teman. Ya teman-teman, kita sesi dokumentasi dulu ya teman-teman. Bisa di on cam lagi? Yang lain? Udah segini saja? Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, cukup. Bisa di off cam lagi. Mungkin dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti webinar kita. Ditunggu webinar lainnya teman-teman.